Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring atau secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kita kemarin sudah kita membahas yaitu tentang cerita inspiratif. Jadi hari ini kita masih membahas cerita inspiratif, yang dimana kita masuk kepada kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Ya, kompetisi dasar kita hari ini yaitu menelaah ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Indikatornya tentu adalah siswa dapat mengetahui ciri kebahasaan teks inspiratif. Kemudian siswa dapat menyusun kalimat berdasarkan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu kita masuk pada ciri kebahasaan teks inspiratif. Jadi ciri kebahasaan teks inspiratif itu ada 3. Yang pertama ada keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua adalah konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Sedangkan yang terakhir adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara dan bertingkat. Baik, kita bahas satu persatu untuk memahaminya. Kita masuk kepada keterangan, ya. Kata keterangan. Jadi keterangan di sini dibagi menjadi 4. Ada keterangan tempat, artinya yang menunjukkan tempat. Biasanya menggunakan kata di, ke, dari, misalnya di sekolah, di kebun, di sawah, sekolah, pokoknya intinya menunjukkan tempat. Keterangan waktu artinya menunjukkan waktu, besok, kemarin, artinya menunjukkan waktu ataupun pukul berapa, ya. Kemudian keterangan tujuan biasanya menggunakan kata supaya dan agar, ya. Yang tujuannya kalau kalian mau pintar apa, tujuannya ya, keterangannya supaya pintar harus belajar, agar pintar harus belajar, ya. Belajarlah agar pintar, itu cara membuat kalimatnya. Kemudian keterangan cara biasanya menggunakan dengan atau secara. Misalnya gunakan pisau dengan cara memegang apa, ya. Seperti itu, ya. Kemudian macam-macam konjungsi, ya. Macam-macam konjungsi. Ingat, konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau kata yang satu dengan kata yang lain. Konjungsi ini juga dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan konjungsi intrakalimat. Artinya konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata. Contoh, perhatikan jenis-jenis konjungsi di intrakalimat. Ada yang disebut dengan subordinatif, kemudian koordinatif. Subordinatif ini setelah, sebelum, jika, itu namanya subordinatif. Kemudian koordinatif dan serta atau tetapi, itu adalah konjungsi koordinatif. Kemudian konjungsi antar kalimat, ya, yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jenis-jenis kalimat konjungsi antar kalimat ada, ya, sebab, akibat. Artinya dia harus menggunakan kata karena, ya. Kalimat yang satu, ingat, ya, antar kalimat artinya kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, ya. Berarti ada 2 kalimat, misalnya apa, ya, menggunakan karena. Kalau kamu pergi sekolah, apa yang
dia tidak datang ke sekolah karena sakit. Ya, ada kata karenanya atau oleh sebab itu. Intinya menggunakan kata tersebut. Intinya menghubungkan kalimat, ya. Kata, kemudian jenis konjungsi antar kalimat lanjutan dari kalimat selanjutnya. Nah, biasanya ini kemudian, selanjutnya, sesudah itu, ya. Hal di luar kalimat selain itu. Kemudian konjungsi pertentangan, namun, tetapi, ini bertentangan, ya. Baik, kita masuk ke kata majemuk atau kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk adalah kalimat yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kalimat majemuk ini dibagi menjadi dua, ya. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua. Ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara itu terdiri dari dua kalimat dasar yang masing-masing dapat berdiri sendiri, kemudian digabungkan menjadi satu. Misalnya, ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor. Kalau kita gabungkan, ibu pergi ke pasar sedangkan ayah pergi ke kantor. Ya, paham ini? Jadi digabungkan, itu adalah kalimat majemuk setara. Beda dengan kalimat majemuk bertingkat. Biasanya memiliki klausa bertingkat dan tidak dapat dipisahkan atau mengandung beberapa konjungsi seperti konjungsi waktu tadi, ya. Syarat, tujuan, sebab, akibat, perbandingan, ya. Baik, selanjutnya kalian Pak Guru beri tugas yaitu merangkai atau menulis kembali ciri-ciri kebahasan yang Pak Guru jelaskan tadi. Silakan ditulis di catatannya. Jadi tidak ada tugas khusus, ya. Hari ini hanya mencatat apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya, kalau tidak paham silakan bertanya. Ya, kalau sudah paham tinggal langsung dikerjakan. Foto, tulis nama, langsung dikirim, ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.